Hai, I'm Senen speaking. Gue baru aja nemenin game yang judulnya The Last of Us Part 2. Dan di video ini gue mau cerita pengalaman gue bermain game ini. Selengkapnya di Telat Review, tidak ada kata telat untuk direview. The Last of Us Part 2 adalah game aksi petualangan tahun 2020 yang dikembangkan oleh Naughty Dog dan diterbitkan oleh Sony Interactive Entertainment untuk PlayStation 4. Permainan ini berfokus pada dua karakter yang dapat dimainkan, yaitu Ellie dan Abby. Kisah dalam The Last of Us Part 2 berfokus pada Ellie Williams yang sebelumnya merupakan tokoh pendamping Joel Miller saat melakukan perjalanan dari Boston ke Salt Lake City dalam PlayStation 3. Anyway, gue baru aja tamatin ini game dan gue mau berbagi tentang kesan-kesan gue bermain The Last of Us Part 2. Hi, I'm Sanden speaking dan gue mau cerita tentang pengalaman gue bermain The Last of Us Part 2 yang dimana gue adalah pecinta game The Last of Us yang pertama. Yang gue tamatin The Last of Us Part pertama itu di PlayStation 3. Dan itulah kenapa gue sangat excited banget main The Last of Us Part 2. Dan gue akan berbagi dari yang pertama adalah tentang cerita yang ditampilkan di The Last of Us Part 2. Yang dimana The Last of Us Part 2 ini ketika gue lagi bermain, alur cerita yang dikasih, perasaan gue sebagai pemain The Last of Us Part 2 itu perasaannya dibuat campur aduk. Kenapa? Mungkin gue bisa gambarin konflik yang dikasih dari The Last of Us Part 2 ini kayak kalau lu udah pernah nonton film John Wick yang awal-awal, atau kalau lu nonton film Rambo 5, intinya tentang revenge atau balas dendam. Dan itu adalah suatu formula yang menurut gue Hollywood banget dan membuat gue nih sebagai pemain jadi kayak udah tahu nih tujuannya kemana, ya kan, karena revenge gitu. Terus semakin mendalami alur cerita yang ditampilkan di The Last of Us Part 2, ini gue malah menjadi yang tadinya penuh amarah, penuh emosional gitu, terus tiba-tiba kok jadi kayak slow down gitu, terus kayak sedih, terus jadi kayak kasihan, terus jadi kayak campur aduk dah pokoknya gitu. Terus kok begini gitu konfliknya yang dihadirin, jadi kayak wah makin rumit gitu. Dan ada endingnya yang menurut gue gak bisa ngasih tahu endingnya, tapi ending yang dari The Last of Us Part 2 kayak, karena kan kita tahu bahwa konfliknya tuh udah ada, artinya kan kita harus tinggal cari klimaksnya atau tujuannya diakhiri gitu. Tetapi di The Last of Us Part 2 ini malah tidak mengakhiri konfliknya ya. Jadi endingnya ngegantung menurut gue. Jadi ya gue bisa ngasih story yang untuk The Last of Us Part 2 ini adalah 8/10 untuk ceritanya. Nah, untuk pengalaman bermain di The Last of Us Part 2 adalah itu gue sangat-sangat enjoy banget. Kenapa? Karena dari grafisnya, mungkin gue gak bilang grafisnya, tapi gue akan komen tentang sinematografisnya ya. Mulai dari sinematografisnya itu sangat-sangat manjain mata banget ya. Gue bukan seorang pengamat pro player, gue juga bukan ahli dalam apapun, tapi gue akan menilai karena gue sebagai pemain ya. Ketika gue lagi bermain di The Last of Us Part 2 itu sangat-sangat manjain mata banget untuk sinematografisnya. Contohnya seperti kita lagi adegan berlari ya, lagi adegan lari dikejar-kejar sama musuh, itu kamera-kamera yang dihasilkan itu sangat-sangat manjain mata. Terus kalau kita lagi ngumpet, terus kita lagi jongkok atau lagi lari, terus lagi masuk ke celah-celah tembok, itu juga angle view sinematografisnya juga mantap.
Terus kalau lagi ada jump scare itu juga keren gitu. Jadi dapat banget untuk sinematografisnya. Selain itu juga dilengkapin sama audio yang dihasilkan. Audio yang dihasilkan juga seperti kayak di bioskop ya, karena FYI juga disclaimer, karena gue juga main game itu nggak pakai audio TV, jadi gue pakai speaker tambahan, sound system tambahan, jadi untuk menambah hasil suara dari game yang lebih bagus. Dan di The Last of Us Part 2 ini udah cakep banget kayak lagi nonton di bioskop. Jadi suasana bermain gamenya, pengalaman gue bermain gamenya sangat enjoy, sangat bikin lagi deh untuk vibes dari The Last of Us Part 2. Dan mungkin gue bisa kasih skor untuk pengalaman gue bermain di angka 9/10, karena mulai dari adegan menembak, adegan stealth skill gitu, terus adegan apalagi ya, combat, berantem, itu sangat-sangat enak untuk bermainnya, pengalamannya. Dan untuk yang gue komen lagi adalah tentang horornya ya, karena kan ini adalah game horor ya. Gue nggak tahu ini mungkin sebutnya game horor atau bukan, tapi ada infectednya, yaitu adalah mungkin ada yang bilang zombie, monster, atau Walking Dead, tapi mungkin kalau di The Last of Us adalah infected. Dan untuk game horor The Last of Us Part 2 horor yang disajikan di yang kedua ini, gue bisa kasih skor di angka 8/10. Kenapa? Karena jump scare-nya ada dan itu berhasil ya. Jump scare-nya ada dan itu berhasil bikin gue sedikit ketakutan gitu, sedikit teriak gitu ketika lagi bermain game, karena nggak nyangka tiba-tiba ada hal yang itu namanya juga jump scare. Tapi ada part-part yang menurut gue kurang ketika lagi gue bermain di scene-nya Ellie gitu. Horornya nggak dapet di scene Ellie, tapi gue lebih dapet di scene-nya Abby untuk segi horornya. Tapi gue sangat acungin jempol untuk The Last of Us Part 2 yang bisa ngebangun suasana horornya, seperti ketika lagi kita di ruangan gelap, di aula, di basement atau apapun, terus musik yang ditonjolkan, look-nya, lightning-nya itu horor banget. Jadi kayak ngebangun suasana horornya itu dapet, dan itu sangat keren. You can't stop this. What the hell are you doing here? You think I'd let you do this on your own? Jadi kesimpulan gue tentang game ini adalah wajib lu mainin walaupun lu telat mainnya kayak gue. Karena gue nggak ngerasain boring sama sekali mainnya. Enjoy banget sama grafisnya, soundnya, dan juga gameplay dari The Last of Us Part 2. Kalau gitu, terima kasih sudah nontonin video ini. Gue M. Sandian pamit. See ya.